Baiklah, kita akan lanjutkan perkuliahan antropologi ini dalam pembahasan antropologi sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Antropologi bisa dikatakan sebagai ilmu murni dan juga ilmu terapan. Kita paham bahwa ilmu murni atau pure science merupakan ilmu yang membantu pengetahuan yang sempurna untuk memahami persoalan objek formalnya. Sebagaimana kita pahami bahwa objek formal dari antropologi adalah manusia itu sendiri. Manusia yang bisa dilihat dari fisik maupun dari budayanya. Sedangkan ilmu terapan atau applied science merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat yang diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa antropologi bisa dikatakan ilmu terapan apabila teori-teori atau konsep-konsep yang mendasari dari antropologi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat beberapa slide saya selanjutnya. Ilmu murni atau ilmu science atau pure science sebagai bahan dasar dalam membentuk sebuah pengetahuan yang lengkap dalam memahami persoalan yang berkaitan dengan objek formalnya. Di sini ilmu untuk ilmu atau pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah dirancang. Jadi di sini ilmu untuk ilmu murni. Ya, misalnya pengembangan konsep dan teori. Dulu ada teori tentang evolusi Darwin, kemudian dikembangkan lagi dengan teori Lamarck. Begitu juga ada teori tentang budaya, ada dinamika budaya, ada evolusi budaya, ada deterministik budaya, pengembangan dari budaya itu. Nah, ini beberapa teori budaya, teori evolusi, teori budaya, atau teori dinamika budaya. Nah, ilmu murni merupakan sebagai sandaran dalam pengembangan implementasi ilmu terapan. Melalui ilmu murni ini bisa dijadikan penggunaannya dalam ilmu terapan. Kita lanjut kepada ilmu terapan atau applied science. Sebagaimana kita pahami bahwa dalam sejarahnya antropologi bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi, kekuasaan, atau penyebaran ideologi. Pada abad ke-15 kita tahu bahwa para pendatang orang Eropa Barat datang ke wilayah timur dengan seperangkat pengetahuan tentang budaya dan manusia, bisa mengeksploitasi ekonomi atau sumber daya alam. Begitu juga mereka bisa dengan seperangkat ilmu pengetahuannya bisa menguasai suatu wilayah, maka terjadi imperialisme. Yang sama bisa dilihat juga dalam penyebaran agama. Seseorang atau seorang misionaris itu tidak mungkin menyebarkan agama begitu saja tanpa adanya pengetahuan sebelumnya, melihat karakteristik masyarakat, melihat wilayah masyarakat, melihat cara pandang masyarakat, rasaannya, kebiasaannya, tradisinya. Maka dengan pemahaman semacam itu orang bisa bisa menyebarkan ideologi tersebut sesuai dengan tepat sasaran.
Nah, ini eksploitasi sumber daya alam orang Papua Barat ya. Kita bisa pelajari bersama dengan adanya seperangkat pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka bisa menguasai. Imperialisme, kita tahu imperialisme adalah adanya penjajahan ya, kolonialisasi, adanya penguasaan sumber daya alam dan manusia. Itu sebelumnya tidak mungkin terjadi apabila sebelumnya itu dia mengalami suatu pengetahuan. Begitu juga terjebarnya agama-agama. Salah satunya adalah ya agama Nasrani yang kita pahami, atau mungkin agama yang lainnya juga ya. Tapi salah satunya agama Nasrani, misalnya di Indonesia itu disebarkan melalui suatu ya, bersamaan dengan datangnya orang-orang Eropa ke wilayah timur, termasuk Indonesia ini. Ilmu terapan atau applied science ini bisa dilakukan, bisa diterapkan ilmu antropologi ini berdasarkan pada ilmu murni. Artinya ilmu murni itu berkaitan dengan ilmu terapan. Ilmu murni sebagai sandaran dalam menerapkan ilmu tersebut. Antropologi dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari apabila berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang sudah ajek ya. Misalnya untuk bahan penyelesaian pengembangan masyarakat, mengatasi persoalan masyarakat. Melalui teori ras, manusia di dalam masyarakat dapat dikelompokkan atau dapat dipetakan. Ini ras, misalnya Papua itu orangnya ras Negroid, misalnya Sumatera cenderung ya etnis Melayu atau ras Mongoloid. Atau misalnya dalam kebijakan-kebijakan ya, kebijakan nasional, contohnya misalnya kebijakan KB. Nah, dulu ada KB, keluarga berencana itu bisa berhasil ketika sebelumnya diketahui tentang karakteristik masyarakatnya, di mana salah satunya adalah keberhasilan KB itu karena adanya keterlibatan tokoh-tokoh agama. Begitu juga pengembangan WC di pedesaan daerah timur itu berkaitan dengan doktrin keagamaan. Ada satu cerita suatu pembangunan WC yang membelakangi arah kiblat ya, arah masjid itu ternyata tidak laku pembangunan apabila tidak melibatkan tokoh agama. Begitu juga tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat yang cenderung politis atau sosial itu tidak akan berjalan tanpa melibatkan kehidupan beragama. Contohnya lain misalnya tentang hasil penelitian Clifford Geertz ya tentang Religion of Java. Di sana menjelaskan tentang karakteristik manusia Jawa yang bercirikan atau dengan istilah manusianya itu adalah abangan, santri, dan kiai. Di sana bisa dikatakan bahwa tentang ekonomi, agama, dan kekuasaan. Abangan bisa dikelompokkan secara ekonomi itu adalah para petani, secara politis itu adalah nasionalis. Secara agama abangan itu cenderung kurang taat. Begitu juga tentang santri dan kiai. Santri bisa dikelompokkan sebagai
pedagang, kemudian dia cenderung kepada partai agama, Masyumi, dan secara agama yaitu taat beragama. Sedangkan priai itu dia pengakuan kepada nasionalis, kemudian dia sebagai pegawai, dan secara agamaan dia hanya cenderung agamanya agama formalistik. Begitu juga hasil penelitian, misalnya hasil terapan, ya, kita bisa memahami tentang pemetaan mahasiswa. Mahasiswa bisa dilihat secara kelompok, karakteristik itu ada mahasiswa yang akademis yang cenderung mengejar nilai, mahasiswa aktivis yang cenderung selalu berdiskusi tentang kekuasaan atau jabatan. Ada juga mahasiswa yang hedonis, cenderung mementingkan kesenangan, kenikmatan.